Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Ya, salam sehat buat kita semuanya dimanapun kita berada. Tuhan terus memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita pergumulkan Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, baik. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, sungguh luar biasa segala kebaikan-Mu terus menyertai kehidupan kami. Dan nyata di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau kembali membangunkan kami untuk menikmati, menyambut segala kebaikan Tuhan. Di hari yang baru ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami bersujud di hadapan-Mu ya Bapa, sebab Engkau sangat baik. Dalam setiap kehidupan kami, penyertaan-Mu, kasih-Mu yang terus membangun iman kami, supaya kami bisa terus menyaksikan kemurahan hati-Mu. Kami menyambut setiap kebenaran firman-Mu yang menjadi berkat yang terbesar di dalam kehidupan kami. Setiap hari kami terima dengan penuh syukur. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih berbicara di seputar hal yang sangat mendasar dan sangat penting, krusial, sangat mendesak di dalam setiap perenungan kita akan pelayanan kasih yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kemarin kita sudah melihat bersama-sama bagaimana Tuhan begitu luar biasa mempercayakan pelayanan kasih ini kepada kita. Saudara-saudaraku, orang-orang kudusnya Tuhan, kita anggota-anggota tubuh Kristus. Kita adalah duta-duta Kristus yang memperkenalkan dan memberitakan kabar pendamaian, berita pendamaian. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang bergejolak terus, Saudaraku, apalagi saat ini apa yang terjadi di wilayah sekitar Timur Tengah yang semakin meningkat, ketegangan dan peperangan yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku ya. Mereka mengkhawatirkan dunia saat ini, oleh karena apabila terus berlanjut perang setelah antara Israel dengan Palestina, sekarang dengan Yordania, meluas kemudian dengan Iran, dan bisa juga dengan Irak dan negara-negara di sekitar bangsa Israel. Saudara-saudaraku, ini adalah kabar buruk yang sedang berkembang saat ini yang mengkhawatirkan dunia. Nah, saudaraku, mereka terus mempertahankan egoisme mereka, ya, kepentingan diri sendiri mereka. Mereka tidak peduli dengan korban jiwa yang begitu banyak dan sangat mengerikan jumlahnya. Nyawa melayang dengan sia-sia Bapak Ibu Saudaraku, karena mereka tidak memperdulikan damai sejahtera dan pendamaian yang datang melalui Yesus Kristus. Itulah kenyataannya saudara-saudaraku. Kita lihat mereka yang mengabaikan kabar baik, mereka yang mengabaikan berita pendamaian, mereka yang mengabaikan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudaraku, mereka tidak akan bisa menghindar dari kekacauan dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, orang-orang yang terus mempertahankan tuntutan pemuasan egoisme mereka, egoisme mereka yang sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara, mempertahankan hanya keinginan, kepentingan diri dan kelompoknya. Dan itulah yang terjadi saat ini di daerah
Timur Tengah, negara-negara di Timur Tengah saat ini sangat mengkhawatirkan. Ya Bapak Ibu Saudara, apabila terus berlanjut perang antara negara-negara tersebut, apalagi sudah terlibat lagi nanti ya bangsa Mesir, kemudian bangsa Arab dan seterusnya, saudara-saudaraku, itu akan membawa krisis ya global. Ya, itu akan mengakibatkan krisis kemanusiaan, krisis ekonomi dan seterusnya, dan banyak orang yang akan bertambah susah di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, jadi ini kita lihat saudara yang ya orang-orang yang utamakan mendahulukan kepentingan diri mereka sendiri dan kelompok mereka sendiri, tidak akan bisa menghadirkan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah kesempatan bagi kita sebagai orang-orang percayanya Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Inilah waktu bagi kita, ya, orang-orang yang sudah mengerti dan menikmati kasih karunia Allah ini, membuktikan bahwa di dalam kehidupan kita bersama, di dalam persekutuan kita, ya, di dalam komunitas di mana kita satu dengan yang lain telah mengerti akan kebenaran Allah. Disinilah kesempatan kita Bapak Ibu Saudaraku untuk memperlihatkan dan menyaksikan dan terus melakukan apa yang mendatangkan damai sejahtera di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara-saudara kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang pilihan saudara dan saya memang telah dirancang, didesain sedemikian rupa oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi duta-duta Allah, duta-duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita adalah pembawa berita pendamaian, bukan pembawa berita kekacauan yang membuat banyak orang jadi bingung, ya. Tapi kita adalah ya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas pemberitaan tentang damai sejahteranya ya kepada semua orang. Itulah makanya Bapak Ibu Saudaraku, kita dengan sangat bersukacita dan dengan penuh semangat, Bapak Ibu Saudara, kita terus bangkit dengan semangat yang baru setiap pagi, setiap hari. Kita rindu agar semakin banyak orang yang terberkati dengan berita pendamaian yang dinyatakan melalui salib Kristus. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itu mari kita lihat lagi bagian yang sangat penting kita renungkan bersama, saudara-saudaraku, untuk kita terus menjaga bagaimana supaya pelayanan kasih karunia ini bisa terus terjaga dan bisa terus berlanjut. Ya, dengan pertolongan Tuhan, makin banyak saudara-saudara kita yang terberkati di mana saja. Ya, hidup mereka terus diubahkan oleh Tuhan, semakin dikuatkan, ya, semakin diyakinkan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan ini, kita rindu agar pelayanan kita juga dirasakan oleh banyak saudara-saudara kita, supaya damai sejahtera Tuhan itulah yang terus ya membangkitkan semangat, minat, kerinduan, dan tekad daripada orang-orang yang merindukan agar berita kedamaian, supaya damai sejahtera Tuhan itu yang dihadirkan di dalam kehidupan banyak orang. Saudara-saudaraku, kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ya, mari kita lihat saudaraku 1 Korintus pasal 10. Kita akan bersama-sama saudara-saudaraku menyaksikan di sini bagaimana Rasul Paulus ya memberikan terus teguran, koreksi Bapak Ibu Saudaraku, agar kehidupan orang kudusnya Tuhan itu selaras dengan panggilan kita, ya, sejalan dengan panggilan kita di dalam kekudusan
hidup yang kita peroleh dari Kristus, maka di antara sesama saudara seiman kita, dalam persekutuan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ada hal-hal yang sangat penting kita utamakan. Ya, kita memilih ya melakukan ya bertindak untuk hal yang lebih berharga, lebih penting daripada hal-hal yang tidak penting. Ya, kita lihat saudaraku di 1 Korintus pasal 10. Ya, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-23 kita baca, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat Alkitab kita. Ya, dikatakan di situ apa? Segala sesuatu diperbolehkan. Nah, ini karena kita memperoleh ya kebebasan, kemerdekaan di dalam Kristus. Sekarang dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Itu benar. Tetapi apa? Tapi bukan segala sesuatu berguna. Ya, jadi kita, Bapak Ibu Saudaraku, memikirkan tentang apa yang berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, itu benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Jadi jelas sekali saudara-saudaraku di sini, ya ada orang-orang, ya orang-orang percaya, bahkan seperti orang Korintus ini, mereka susah sekali untuk dinasehati oleh firman Tuhan. Ya, mereka hanya bertahan pada pemahaman yang masih dangkal, bahwa mereka mengatakan, ya kita kan sudah dimerdekakan dari segala dosa. Ya, karena itu kita bebas melakukan apa saja. Ya, termasuk di sini dalam konteks saudara-saudaraku, kita lihat ya soal makanan dan minuman, begitu ya. Sampai sedemikian rupa mereka begitu bebas, ya, karena mereka mempunyai pengetahuan bahwa di dalam Kristus kita sudah memiliki kebebasan, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebebasan kita ini haruslah kita pertimbangkan terus di dalam tindakan-tindakan kita, membangun atau tidak kepada saudara-saudara kita. Ya, saudaraku, semakin membuat saudara kita bertambah maju di dalam pelayanannya kepada Tuhan, atau apa yang kita lakukan ini menjadi batu sandungan bagi mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada akhirnya semuanya ini adalah ya berbicara tentang pilihan-pilihan melayani di dalam tubuh Kristus, melayani di dalam gereja yang benar, dalam persekutuan yang benar. Saudaraku, itu kembali kepada setiap orang percaya harus menempuh perjalanan kehidupan untuk memilih menjadi dewasa rohani. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, banyak orang yang begitu baik, Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini. Betul ya, banyak orang baik. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang rohani. Amin. Karena baik saja, saudara-saudaraku, tidak cukup. Tetapi harus menjadi orang-orang percaya yang rohani. Ya, orang-orang percaya yang kehidupannya terus diperbaharui dengan pikiran Kristus di dalam kehidupan manusia baru ini. Saudara-saudaraku, kita harus mempunyai tekad untuk terus menempuh kehidupan kita di dalam fokus, ya, fokus kita untuk terus dibimbing oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku, jadi di sini kita lihat bahwa Paulus mengatakan segala sesuatu boleh, ya boleh, diperbolehkan, saudaraku. Tetapi belum tentu itu membangun, ya, bagi saudara-saudara kita. Ketika kita melakukan itu, kita lihat di sini sekali lagi konteksnya soal makanan dan minuman. Ya, di dalam Kristus tidak ada persoalan ya halal, haram,
soal makanan dan minuman, saudara-saudaraku, itu adalah urusan jasmani, ya, urusan lahiriah. Tetapi tidak boleh kita, ya, salah di dalam hal mempergunakan kebebasan kita, ya, saudara-saudaraku, meskipun itu adalah hak kita, ya, itu adalah hak kita, saudaraku. Tapi hak kita itu harus kita pergunakan untuk membangun orang lain, tidak semata-mata, ya, saudaraku, yang penting hati saya dipuaskan. Yang penting, ya, saya tidak merugikan orang lain. Yang penting adalah bagi diri saya sendiri. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang kita berpikir, ya, masuk ke level yang melebihi daripada pikiran manusia pada umumnya. Karena kita masuk ke kedalaman pengertian akan kasih Kristus. Bagaimana itu, saudara-saudaraku? Kita memikirkan hati nurani orang lain. Kita memikirkan bagaimana supaya orang lain itu terbangun, ya, supaya berpikir positif tentang Tuhan dan menjadi terbuka hatinya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya, ya, orang-orang lain itu bisa tersentuh hatinya, ya, sehingga dia mau bersama-sama dengan kita untuk bertumbuh di dalam kasih karunia ini. Itu yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudaraku. Memang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bisa saja kita, ya, terkadang merasa dirugikan secara hal-hal lahiriah. Bisa saja secara hal-hal jasmani, bisa saja kita merasa dirugikan. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam Kristus, saudaraku, setiap hal yang kita lakukan, 1 Korintus pasal 15 sudah mengatakan, ayat 58 mengatakan bahwa ingatlah di dalam Kristus, ya, persekutuanmu di dalam Kristus, ingatlah jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Kita ingin menabur hal-hal yang berasal dari Roh Kudus, dan kita juga pasti menuai, ya, segala berkat yang bersumber daripada kehendak daripada Roh Kudus. Jadi saudaraku, ini sangat dalam sekali, ya, ini sangat dalam dan sangat luas, sehingga saudara-saudara dan saya terus diajar untuk memahami bagaimana supaya kita bisa melakukan sesuatu meskipun itu harus dengan pengorbanan, ya, tetapi bagaimana orang lain bisa dibangun imannya. Amin. Nah, saudara, di dalam hal perkara daripada jemaat Korintus ini, kalau kita lanjut di pasalnya yang ke-11 itu, saudara-saudaraku, kita menemukan di situ satu perbuatan, ya, satu sikap yang sangat tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, di mana saudara-saudaraku, ya, jemaat Korintus ini, ya, ketika mereka berkumpul, ya, di pasal 11 itu, saudara-saudaraku, kita lihat di situ ketika mereka berkumpul melakukan perjamuan, ya, melakukan perjamuan malam, dikatakan perjamuan Tuhan, ya, saudara-saudara, jemaat Korintus ini mereka mempunyai kebiasaan untuk makan bersama, ya, dan masing-masing mereka membawa makanan yang sudah dipersiapkan dari rumah masing-masing, lalu dibawa ke persekutuan, ya, dibawa ke persekutuan. Dan biasanya mereka, saudara-saudaraku, akan makan bersama, ya, untuk menunjukkan kesatuan kasih mereka, ya, karena tujuan mereka adalah, saudaraku, seharusnya tujuan daripada orang-orang kudus ini adalah untuk menjalin kebersamaan yang lebih erat lagi, saudara-saudaraku, ya. Meskipun hal-hal jasmani, artinya makanan dan minuman, memang betul itu adalah untuk urusan jasmani dan lahiriah.
Tapi kita pun harus memikirkan semuanya itu dalam rangka ya menunjang, mendukung kesatuan kita di dalam jemaat. Bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain dengan hal-hal jasmani itu. Nah, tapi kita lihat saudaraku, di dalam jemaat 1 Korintus ini, di 1 Korintus 11 itu, kita lihat di situ, ya di ayat 17 dikatakan, dalam peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat disayangkan sekali. Seharusnya setiap kita berkumpul, setiap kita bersama-sama, setiap ada kesempatan Bapak Ibu Saudara mengadakan persekutuan dan berkumpul bersama, haruslah terasa. Haruslah dirasakan oleh setiap anggota jemaat bahwa imannya terbangun. Amin. Imannya didukung dan merasa sangat diberkati di dalam persekutuan yang benar, dan itulah yang harus kita rasakan. Jadi bukan merasa asing, ya merasa aneh, atau merasa disisihkan, ya merasa dipinggirkan, Bapak Ibu Saudaraku, atau berkelompok-kelompok, ya saudara-saudaraku, ya terjadi pengelompokan, yang satu dengan yang lain, yang satu tidak mau bergaul dengan yang satu lagi, dan yang lain merasa bahwa ya dia hanya selevel dengan orang-orang tertentu. Itu Bapak Ibu Saudaraku cara dunia itu. Yaitu cara duniawi yang merasa bahwa orang-orang tertentu ya mereka hanya bisa berkomunikasi atau berdiskusi atau berbicara ya dengan level orang-orang tertentu, VVIP, ya orang-orang yang dikelompokkan sebagai orang-orang yang lebih penting daripada yang lain. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudaraku di dalam persekutuan, di dalam gereja yang benar, di dalam pelayanan kita Bapak Ibu Saudaraku. Semua kita adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Tidak ada yang lebih tinggi daripada satu dengan yang lain. Hanya Kristus saja yang ditinggikan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di situ tidak ada tingkatan-tingkatan ya derajat orang, ya bahwa kelompok yang satu lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku ya pengelompokan seperti itu. Di dalam tubuh Kristus, saudara-saudara dan saya adalah ya orang-orang percaya yang bertanggung jawab untuk menjaga supaya jangan ada yang melakukan hal yang menjadi batu sandungan bagi saudaranya. Iya benar sekali. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah kita lihat saudara sedikit lagi. Dalam kasus jemaat Korintus ini, ya apa yang menjadi hal yang membuktikan bahwa setiap mereka berkumpul bukan mendatangkan manfaat, bukan menunjukkan kasih kepada saudaranya. Di ayat 18 dikatakan, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Nah, saudara, inilah yang tidak diinginkan oleh Tuhan, saudaraku. Jangan sampai terjadi perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, kata Rasul Paulus. Dia percaya. Karena apa? Bahwa hal-hal yang demikian bisa terjadi di dalam persekutuan orang percaya kalau di antara mereka ada orang-orang yang masih memelihara egoisme atau yang selalu memikirkan bahwa orang lain itu adalah nomor 2, dirinya harus selalu nomor 1. Ya, dirinya yang harus terus mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Kalau itu tidak diberikan, ya orangnya ngambek gitu ya, orangnya mengundurkan diri atau menarik diri dari pelayanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan ya model pelayanan yang dewasa di dalam Kristus ya. Tetapi dikatakan bahwa kita harus saling membangun.
apa yang kita lakukan harus menjadi dorongan semangat bagi saudara-saudara kita untuk lebih giat lagi melayani. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan dikatakan di ayat 20, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Bapak Ibu Saudaraku, sangat tidak mencerminkan ya kehidupan kasih di dalam Kristus, karena hanya persoalan jasmani, hanya masalah makanan dan minuman, itu bisa menjadi batu sandungan bagi saudaranya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah perilaku orang-orang penyembah berhala. Itu adalah perilaku daripada orang-orang yang mengagung-agungkan hal-hal duniawi, yang tidak memperhatikan hati nurani saudaranya, tetapi hanya menyandung saja. Ya, yang penting hatinya dipuaskan, yang penting apa yang dipikirannya itu bisa terlaksana, tapi tidak penting bagi dia memikirkan apakah orang lain menjadi jatuh karena apa yang diperbuatnya atau tidak. Dia menjadi sangat egois. Nah, saudaraku, bayangkan itu. Karena di dalam jemaat Korintus ini, saudaraku, ada orang-orang yang memang dikaruniai kecukupan ya secara harta duniawi, tapi ada juga ya orang-orang yang sangat berkekurangan. Sehingga saudaraku, bukannya mereka saling melengkapi, saling menolong, saling membantu, tetapi mereka pamer. Ya, mereka pamer, Bapak Ibu Saudaraku, ya, pamer makanan dan minuman, dan mereka mengabaikan saudara-saudaranya yang berkekurangan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara mereka, karena hal-hal yang mereka lakukan tidak membangun. Tadi dikatakan segala sesuatu boleh saja Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi pikirkanlah apakah itu membangun atau tidak bagi saudaramu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat dikatakan tadi apa? Sehingga ya, jadi tiap-tiap orang makan makanannya dahulu, memakan sendiri, sehingga yang lain lapar dan yang lain mabuk. Bapak Ibu Saudaraku, ya, betapa teganya. Begitu kira-kira ya. Dan kalau kita lihat saudaraku untuk hal yang lebih luas lagi, ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itulah orang-orang yang selalu serakah dengan ya melakukan korupsi. Ya, para koruptor itu Bapak Ibu Saudaraku adalah orang-orang yang sangat egois. Ya, egois tingkat tinggi. Karena mereka selalu bernafsu besar untuk mengambil ya segala sesuatu hak-hak orang lain bagi diri mereka sendiri. Dan di dalam kehidupan ya bermasyarakat, di dalam hal kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara, Bapak Ibu Saudaraku, ya saya yakin apalagi di Indonesia ini itu susah sekali diberantas yang namanya korupsi itu, ya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang selalu mengambil hak-hak daripada orang lain dengan sangat tega hati mereka, ya, ingin mereka memamerkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berhasil, yang sukses dengan jalan apapun, dengan cara apapun, cara yang tidak benar pun mereka lakukan itu. Demi apa? Demi supaya mereka dipuji oleh orang lain dan mereka bisa melakukan apa saja, dan mereka bisa mendapatkan apa saja yang mereka inginkan tanpa memikirkan ya bagaimana kepentingan orang lain. Saudaraku, ya, begitu banyak ya orang-orang yang masih dalam taraf kehidupan yang miskin di Indonesia ini. Begitu banyak masyarakat yang masih dalam generasi-generasi muda masih ya mengalami belum memperoleh pekerjaan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang ya, orang-orang yang diberi kepercayaan untuk menjadi pejabat-pejabat di negara ini tidak pernah berhenti, saudara-saudaraku, orang-orang yang melakukan korupsi, saudaraku, ya, melakukan kejahatan terhadap keuangan negara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, karena itulah kita semakin menyadari tidak ada kasih Kristus di hati mereka. Tidak ada kasih Allah yang sesungguhnya di dalam hati mereka. Mereka hanya dikuasai oleh keinginan daging. Mereka hanya dikendalikan oleh kepentingan duniawi semata. Sehingga menjadi jelas bagi saudara dan saya, maka kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki kasih Kristus sebagai pemandu, sebagai penuntun, sebagai pembimbing, pengendali di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Supaya kita tidak harus mengulangi hal yang sama dengan orang-orang yang mengalami kejatuhan. Tetapi saudara-saudara dan saya, Allah mau supaya hidup kita yang sisa ini, waktu yang Tuhan berikan bagi kita adalah kesempatan untuk melayani di dalam kasih yang telah ditentukan bagi kita sebagai jalur kehidupan. Bagaimana kita menempuh ya perjalanan hidup kita adalah bagaimana supaya saudara-saudara kita yang lain terbangun imannya dengan segala apapun yang kita lakukan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi jemaat Korintus ini adalah contoh jemaat ya yang tidak boleh dicontoh, yang tidak boleh kita tiru. Karena mereka, saudaraku, sangat pamer dengan harta benda, harta kekayaan, apa yang mereka miliki. Mereka ingin memamerkan itu kepada orang lain, dan bukan karena mereka ingin membantu, tetapi mereka hanya ingin supaya mereka menjadi orang yang paling superior dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, sangat jauh dari kata kasih dalam Kristus perbuatan mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita akan melihat satu bagian ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus pasal 8. Kita lihat lagi 1 Korintus pasal 8, karena di sini kita lihat Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali mengoreksi perilaku daripada jemaat Korintus ini, supaya kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi di jemaat mula-mula, ya, ribuan tahun yang lalu. Tidak harus kita mengulangi kesalahan yang sama. Kita mempunyai kesempatan untuk belajar menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara-saudara seiman kita. Dikatakan di ayatnya yang ke-9, 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Tetapi, ya, kita lihat di ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini kita lihat sampai zaman sekarang ini juga masih ada orang berpikir bahwa soal makanan dan minuman itu masih menentukan tingkat daripada kerohanian seseorang. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah penilaian yang sangat dangkal. Ya, itu adalah ketiadaan pengertian tentang kasih Kristus yang sesungguhnya. Tidak ada, ya, Bapak Ibu Saudaraku, hadirnya makanan dan minuman sebagai bukti kelas tingkat daripada kerohanian seseorang yang lebih baik. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Yang ada adalah bagaimana, ya, dikatakan Paulus, segala yang diciptakan oleh Allah itu adalah halal, tidak ada yang haram kalau diterima dengan ucapan syukur. Amin. Ya, jadi saudara-saudaraku, apapun yang ada di meja makan, ya, yang dihadirkan di meja makan, itu tidak menunjukkan kelas daripada seseorang lebih tinggi daripada yang lain.
Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ya, ada orang yang berpikir seperti itu, ya. Ya, kalau ada sesuatu yang ditaruh di atas meja, makanan tertentu, dia berpikir bahwa dia sudah berada di level tertentu daripada orang lain, ya, yang mungkin menghadirkan makanan dan minuman yang tidak seharga yang dimilikinya. Saudaraku, itu adalah cara berpikir yang sangat rendah, ya, dan sangat duniawi. Tidak ada ukuran karena masalah, ya, hal-hal jasmani, tetapi ini adalah masalah kehidupan kerohanian yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di ayatnya yang 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi apa? Menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi saudaraku, disitulah, ya, diukur sampai sejauh mana pengertian kita tentang kasih Kristus adalah bagaimana kita memikirkan orang yang lemah, memikirkan orang yang lain yang membutuhkan pertolongan, orang lain yang membutuhkan imannya dibangun, bukan hanya karena sekedar kita mempunyai pengetahuan, Bapak Ibu Saudaraku, tapi pengetahuan kita tidak bekerja untuk menolong orang lain supaya hidup menjadi benar. Nah, kita lihat, ya, Saudaraku, ayat 10 dikatakan, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka, mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya telah berdosa atau berbuat dosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, terkadang melepaskan kepentingan diri sendiri demi untuk menolong orang lain, itulah arti daripada kasih Kristus yang kita terima, yang kita pahami dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mengorbankan kepentingan kita sendiri demi menolong saudara kita yang lemah, itu adalah bukti bahwa kita benar-benar mengerti. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ini ada satu nilai, ya, nilai kehidupan, nilai kebenaran, nilai pengetahuan yang bekerja benar-benar bersumber dari kasih Kristus untuk bisa menolong orang lain. Sangat luar biasa itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sangat bersyukur, ya, kita memiliki, ya, satu cara kehidupan, ya, yang mana kita menabur dan kita juga akan menuai. Amin. Menabur di dalam kebenaran, kita juga akan menuai sukacita, ya, di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, tidak ada sesuatu yang terhilang, tetapi kita memperoleh segalanya. Kita telah memiliki segalanya berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam Yesus Kristus. Tugas kita adalah bagaimana kita setiap saat belajar memahami kebaikan Tuhan itu. Dengan demikian, saudara-saudara dan saya terus mengalami kemajuan di dalam pengetahuan yang benar dan juga di dalam sikap yang benar, selaras dengan kehendak Bapa di surga, karena saudara-saudara dan saya adalah duta Kristus, pembawa berita pendamaian tentang kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang mengubahkan kehidupan setiap orang dengan kuasa Roh Kudus, membawa damai sejahtera, menghadirkan kebaikan Tuhan, menghadirkan sukacita di dalam kehidupan kita bersama sebagai orang-orang percayanya.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa mengajar dan mendidik kita supaya kita mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Karena itulah kerinduan Allah bagi kita semua, dan yang setiap saat menguatkan, meneguhkan keyakinan kita bersama, saudaraku, bahwa Tuhanlah yang mencukupkan segala apa yang kita perlukan, dan Tuhan yang memberikan kepada kita sumber-sumber segala berkat untuk kita bisa menghadirkan damai sejahtera bagi saudara-saudara kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur Engkaulah yang meningkatkan minat dan kerinduan kami bersama untuk saling membangun dan saling mengasihi, hidup di dalam nilai-nilai kebenaran yang Tuhan ajarkan bagi kami. Di dalam kasih karunia-Mu ini kami terus bertumbuh untuk memahami jalan kehidupan kami yang terpanggil untuk senantiasa membawa berita pendamaian kepada semua saudara-saudara kami yang belum mendengarkan. Biarlah kebenaran Injil kasih karunia Allah terus kami beritakan bahwa di dalam kasih Kristus Yesus kami sangat dihargai dan hidup kami sangat berharga. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sangat berharga ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau berikan kami terus kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan kami bersama, saling melayani satu dengan yang lain. Itulah kerinduan kami, dan kami percaya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semuanya. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bertemu kembali besok pagi. Ya, sekali lagi salam buat kita semua. Amin.